Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cerita tentang makhluk Allah yang bernama iblis yang diusir dari surga. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share videonya lalu berikan komentar. Kisah pengusiran iblis dari surga yang awalnya taat beribadah. Iblis merupakan salah satu makhluk gaib yang disebutkan dalam Al-Quran. Iblis identik dengan setan dan kerap dikaitkan sebagai sosok pengganggu manusia. Menurut buku Mengungkap Rahasia Iblis susunan Muhammad Abdul Mughawiri, kata iblis merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis bahkan tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaika isjudu li adama fasajadu ila iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para makhluk untuk sujud. Makhluk yang dimaksud itu disebut sebagai al-malaikah, para malaikat. Namun iblis menolak. Sebutan iblis ini muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Imam An-Nawawi Al-Bantani serta dinukilkan dari Hasyiat Asy-Syawi atas Tafsir Al-Jalalain, dalam sejumlah riwayat dikatakan, konon iblis adalah penjaga surga dalam kurun waktu 40.000 tahun. Ia pernah hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun dan tawaf mengelilingi arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Iblis tidak merasa lelah atau mengeluh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah semata. Pada masa itu, malaikat dan lainnya memberi gelar Al-Aziz, makhluk Allah yang termulia, kepada iblis. Ada juga yang memberi gelar Azazil, panglima besar malaikat. Dijelaskan dalam tafsir Kasyashi jilid 1 susunan Sofyan Hadi. Sebutan tersebut lantas berubah akibat pembangkangan yang ia lakukan. Secara harfiah, iblis artinya keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairun minhu khalaqtana min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Keangkuhan iblis itu menyebabkan dia diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang hina. Sikap angkuh dan pembangkangan tidak patut berada di dalam surga. Penyebutan madzuman maduran, terhina lagi terusir, menunjukkan terhinanya iblis dalam bentuk yang berlipat ganda, seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengatakan bahwa kehinaan iblis karena keangkuhan dan pembangkangannya tidak cukup satu penghinaan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 18. Qala ikhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'ina. Dia Allah berfirman, keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Lebih lanjut dijelaskan, pengusiran iblis dari surga itu menyebabkan ia dendam terhadap manusia. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan bahwa manusia benar-benar menjadi insan yang sesat dan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberi tenggang waktu kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan memanjangkan usianya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memenuhi permohonan iblis secara sempurna.
Kala itu, iblis meminta agar tidak dimatikan sampai hari berbangkit. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi waktu hidup bagi mereka hingga kiamat datang. Dengan demikian, ketika kiamat berlangsung, iblis juga mengalami kematian sebagaimana berlaku pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Hijr ayat 36-38, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lumi. Iblis berkata, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang ditangguhkan sampai hari yang telah ditentukan waktunya, kiamat. Dalam Qasas Al-Anbiya susunan Ibnu Katsir dijelaskan, Al-Quran menyebut iblis membisikkan kata-kata jahat yang menjerumuskan Nabi Adam alaihi salam. Hal ini tercantum dalam surat Taha ayat 120. Fawaswasa ilaihi lasyaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lebih lanjut diterangkan, walau iblis mendapatkan kesempatan menggoda anak manusia hingga hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penawarnya, yaitu dengan menjaga konsistensi bertobat nasuha, seperti penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 160. Illa ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana littawwabul rahim. Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Wallahu alam.